menyuburkan banyak cerita-cerita khurafat gitu, cerita-cerita bohong terkait dengan leluhur. Jadi bahwa ada di antara leluhur mereka itu yang bisa terbang, yang bisa melipat bumi, yang di akhirat nanti itu jauh lebih dikenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa mereka memiliki kecerdasan yang lebih dari Imam Syafi'i. Pokoknya mereka menciptakan glorifikasi lah segala rupa seperti itu. Bahkan mereka rela untuk membuat hadis-hadis palsu untuk mengglorifikasi. Saya akan berpihak atau beroposisi pada tindakan, perbuatan, perkataan, bukan pada pribadinya. Bahkan ada seorang ustadz terkemuka, saya mohon maaf sebut nama, Pak Alfian Tanjung itu, yang langsung menjelaskan, wah Pak Guru udah ngaku sendiri, tidak usah dicari-cari, sudah ngaku bahwa dirinya adalah keturunan PKI gitu. Ya, apakah kebencian itu sudah sebesar itu gitu sampai nalar begitu sedikit digunakan dan sentimen dan emosi itu justru malah ditingkatkan gitu. Rabithah Alawiyah itu adalah organisasi masa pencatat keturunan Nabi, atau orang yang mereka klaim sebagai keturunan Nabi itu dicatat semuanya. Ya tentu saja mereka punya itikad yang baik bahwa keturunan-keturunan Nabi itu harus dicatat gitu. Cuman ada fenomena umum di masyarakat kita bahwa kelompok-kelompok Habib itu justru malah menggunakan statusnya atau klaimnya sebagai keturunan Nabi itu untuk mengeksploitasi orang lain dan untuk merendahkan orang lain. Jadi misalkan dari mereka itu bikin hadis-hadis palsu, bikin cerita-cerita palsu untuk mengglorifikasi keturunannya, bahwa mereka itu memiliki kesaktian untuk bisa memadamkan api neraka, bisa apa, dan akhirnya ketika mereka bertemu dengan murid-muridnya, maka muridnya itu tidak diajarin apapun, hanya diajarin cium kakinya, berkorban untuk si gurunya, dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya adalah penyimpangan yang cukup fatal bagi saya sebagai seorang muslim, dan karena itu maka saya ingin menyampaikan kepada orang-orang di sana bahwa hal-hal semacam itu harus segera dihentikan gitu. Kan begitu. Nah, jadi Rabithah Alawiyah, saya menghormati banyak di antara mereka gitu. Saya tidak pukul rata semua Habib itu tidak baik gitu. Cuman dan saya juga sebenarnya sudah menekankan kepada orang berkali-kali di berbagai kesempatan bahwa saya tidak akan berpihak pada pihak, dan saya juga tidak akan menjadi oposisi bagi pihak gitu. Saya akan berpihak atau beroposisi pada tindakan, perbuatan, perkataan, bukan pada pribadinya. Jadi kalau misalkan ada sekelompok orang yang namanya Habib, ya saya netral terhadap Habibnya, tapi saya kemudian akan mengambil sebuah keputusan terkait dengan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka perbuat gitu. Makanya misalkan Habib Ja'far ya teman sama saya gitu, tapi kalau misalkan ada Habib yang kemudian memprovokasi orang lain, sedangkan dirinya nyaman-nyaman, santuy-santuy gitu, ya itu kan jadi masalah. Nah itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan di sana tuh. Begitu Kang. Habib Ja'far pernah membuat klaim soal kesaktian beliau, nggak pernah ya? Nggak seperti Habib lainnya. Enggak, kan, ya? dan nggak jualan itu kan. Beda sama sebagian misalkan Habib-Habib itu yang waduh sangat-sangat keterlaluan menurut saya. Sampai sampai kakinya diciumin dan dia disujudi, dan ya begitulah. Sebenarnya di seluruh dunia ini banyak sekali kabilah-kabilah, klan-klan, marga-marga yang mengaku diri sebagai keturunan Nabi, banyak sekali. Cuman yang dominan di Indonesia dan kemudian mengklaim lain-lain dan lain sebagainya dengan glorifikasi yang sangat luar biasa itu memang dari klan Alawiyin. Dan klan Alawiyin itu juga sebenarnya adalah sebuah torekoh tasawuf yang akhirnya menyuburkan banyak cerita-cerita khurafat gitu, cerita-cerita bohong terkait dengan leluhur. Jadi bahwa ada di antara leluhur mereka itu yang bisa terbang, yang bisa melipat bumi, yang di akhirat nanti itu jauh lebih dikenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa mereka memiliki kecerdasan yang lebih dari Imam Syafi'i. Pokoknya mereka menciptakan glorifikasi lah segala rupa seperti itu. Bahkan mereka rela untuk membuat hadis-hadis palsu
untuk mengglorifikasi. Di antaranya adalah siapa yang tidak percaya pada gelar Habib mereka, maka mereka pasti adalah keturunan zina gitu. Itu kan, dan itu mereka klaim itu sebagai hadis Nabi gitu. Nah, jadi ini levelnya sudah penistaannya sudah sangat luar biasa. Tapi ya tentu saja tidak semua. Mereka yang mengatakan seperti itu adalah mereka yang tidak memiliki keahlian untuk bekerja, tidak memiliki keahlian dan kemampuan untuk berkarya, dan karena itu mereka akan satu-satunya jalan untuk bisa hidup adalah ya dengan membuat klaim-klaim yang semacam itu, yang bombastis semacam itu gitu. Sekali lagi tidak semua Habib seperti itu. Kita juga melihat misalkan banyak Habib di Indonesia yang bahkan tidak menyinggung status mereka sebagai keturunan Nabi dan sebagainya gitu, dan mereka relatif tidak peduli terhadap hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi sekali lagi harus ditekankan bahwa polemik atau misalkan keterlibatan saya terhadap polemik Habib itu bukan berarti saya membenci kelompok Habaib, bukan berarti membenci Robito Alawiyah dan sebagainya, tidak, tetapi pada tindakan-tindakan mereka yang memang harus dikoreksi secara radikal gitu sih, Kang. Pasca menjumpai mereka sekarang, apa yang terjadi dan bagaimana hubungan Pak Guru sama mereka? Secara pribadi baik, tetapi ya saya dalam hal ini sebenarnya turut bersimpati, tapi mereka habis. Pengajian-pengajian mereka dihadiri oleh sedikit sekali orang sekarang, kemudian makian terhadap mereka menjadi semakin banyak, di media sosial mereka menjadi bahan olok-olok dari ratusan sekali kanal dan seterusnya gitu. Ya saya bilang itu juga sebenarnya keterlaluan. Tapi ya itu yang terjadi sekarang. Saya tuh pernah, tapi ya inilah masalahnya dari kelompok mereka itu. Saya pernah mencoba untuk membela mereka dengan mengajak netizen-netizen di Indonesia, kalau mau menghujat, hujatlah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan. Jadi jangan membelokkan diskusi ini malah ke itu kan gara-gara DNA Yaman, DNA Yahudi, gara-gara mereka leluhurnya komunis dan sebagainya. Ya jangan seperti itu mah berarti di sentimen gitu. Bahkan kemudian saya mengatakan bahwa ini kakek tiri saya itu adalah orang PKI gitu. Tapi kan saya baik-baik saja. Kata-kata saya itu adalah sebenarnya untuk mendukung mereka. Jadi kalau misalkan ada yang menghujat, wah mereka itu adalah keturunan komunis Yaman gitu. Ya jangan disetel di situnya, karena saya kalau misalkan leluhurnya orang kafir, apakah bawahannya pasti juga kafir? Kan belum tentu juga gitu. Kalau misalkan DNA-nya Yahudi, apakah berarti dia tersesat selamanya? Juga kan enggak gitu. Jadi saya pengen menekankan itu, tapi perkataan saya bahwa saya keturunan PKI itu justru malah sama mereka di blow up dan kemudian digunakan untuk menyerang saya gitu. Padahal pada waktu itu konteks saya adalah untuk untuk meluruskan kembali perdebatan gitu. Tema-tema perdebatan itu diarahkan ke arah yang lebih intelektual gitu. Tapi ya malah digoreng juga. Jadi saya tuh bingung sama netizen kita tuh. Sama orang-orang itu juga saya kesal ya. Kok jadi gitu lagi gitu. Padahal niatnya pengen bela gitu ya. Iya, niatnya pengen bela. Tapi bahkan ada seorang ustadz terkemuka, saya mohon maaf sebut nama, Pak Alfian Tanjung gitu, yang langsung menjelaskan, wah Pak Guru udah ngaku sendiri, tidak usah dicari-cari, sudah ngaku bahwa dirinya adalah keturunan PKI gitu. Ya, apakah kebencian itu sudah sebesar itu gitu sampai nalar begitu sedikit digunakan dan sentimen dan emosi itu justru malah ditingkatkan gitu. Tapi kenapa beliau berkata seperti itu gitu? Mas, apa Ya, keuntungan yang beliau dapat gitu? ya kan saya dalam tanda kutip saya adalah lawan intelektual mereka gitu. Jadi mereka butuh cara untuk mendegradasi kredibilitas saya gitu. Dan bagi mereka kredibilitas saya itu jatuh ketika ketahuan saya itu adalah keturunan PKI gitu. Ya padahal kan padahal nggak apa-apa sih misalkan dalam konteks itu ya. Bahkan saya tuh ceritakan sebenarnya saya keturunan PKI itu, saya kakek tiri saya orang PKI itu justru untuk menghujat komunis di Indonesia, karena narasi panjangnya itu adalah sebenarnya kakek tiri saya itu benar-benar zalim kepada ibu saya. Jadi ibu saya suka mengaji dan itu suka air makanannya itu dikencingin. Kemudian ya demi agar ibu saya itu tidak mengaji. Nah, narasi panjangnya itu seperti itu. Jadi saya bercerita bahwa kakek tiri saya itu adalah orang komunis, orang PKI, untuk menegaskan bahwa mereka itu sebenarnya memang sangat resisten pada agama. Tapi lagi-lagi konteks itunya kan diabaikan karena kebencian mereka sudah terlalu dalam. Ya sangat disayangkan lah kalau misalkan, sekali lagi ini bukan soal intelektualitas rendah, tapi
kebencian menghasilkan dorongan untuk tidak mempelajari secara lebih netral dan objektif gitu, tetapi fokus pada upaya mencari kesalahan dan kelemahan orang lain untuk di blow up dan menjatuhkan kredibilitasnya gitu sih.